Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Semoga semuanya sehat walafiat, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan Info Sawit hari ini hari Senin tanggal 22 Juli 2024. Ide manfaatkan cangkang sawit jadi briket, mahasiswa UMSIDA proles juara 2 LKTI. Mahasiswa program studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau UMSIDA berhasil meraih juara 2 dalam lomba karya tulis ilmiah LKTI yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Mesin Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU. Prestasi ini diraih melalui karya tulis ilmiah berjudul pemanfaatan energi biomasa limbah cangkang kelapa sawit menjadi briket sebagai bahan bakar alternatif. Ketua tim Krisna Dwi Oktavian menjelaskan bahwa ide ini muncul karena banyaknya limbah cangkang kelapa sawit yang terbuang begitu saja setelah diambil hasilnya sebagai bahan pangan. Di Indonesia banyak perkebunan kelapa sawit dan industri di bidang sawit. Mereka membiarkan cangkangnya menggunung tanpa dimanfaatkan dengan baik. Makanya kami berinisiatif untuk membuat briket arang dari cangkang kelapa sawit, ujar Krisna dikutip Info Sawit dari halaman resmi UMSIDA ditulis Senin 22 Juli 2024. Menurut Krisna, briket dari cangkang kelapa sawit ini bisa menjadi alternatif bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Selain dapat menggantikan LPG untuk memasak, briket juga berpotensi untuk digunakan sebagai bahan bakar di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Proses pembuatan briket ini meskipun terdengar sederhana memerlukan ketelitian. Pertama, cangkang kelapa sawit harus dikeringkan. Setelah itu cangkang dibakar hingga menjadi arang yang kemudian ditumbuk hingga halus menjadi serbuk. Serbuk tersebut dicampur dengan bahan perekat dari tepung tapioka. Lalu dicetak dan di oven untuk mempercepat proses pengeringan, jelas Krisna. Meskipun terlihat sederhana, pembuatan briket ini memerlukan waktu sekitar 5 hari, terutama pada proses pengeringan manual dengan panas matahari saat musim kemarau. Krisna mengungkapkan bahwa mereka menghadapi berbagai tantangan selama proses ini, termasuk kesulitan saat pembakaran karena belum memiliki drum pembakaran yang memadai. Step paling sulit adalah saat pembakaran karena kita hanya menggunakan drum kecil sehingga pembakaran tidak merata dan cangkang masih mengandung minyak, ujarnya. Inovasi ini dimulai 2 bulan sebelum lomba dengan berbagai percobaan dan penyesuaian. Dalam salah satu percobaan mereka pernah mengalami kegagalan akibat proses pembakaran yang kurang sempurna. Namun dengan kegigihan dan semangat untuk terus berinovasi, mereka berhasil mengatasi berbagai tantangan tersebut. Krisna berharap inovasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dan dimanfaatkan dalam skala yang lebih luas. Briket cangkang kelapa sawit ini cocok sebagai bahan bakar alternatif agar manusia tidak bergantung pada energi fosil terus-menerus, katanya. Anggota tim M. Ferry Setiawan yang mempresentasikan karya di depan juri menerima tanggapan positif serta beberapa evaluasi untuk perbaikan. Saya dipercaya mewakili tim untuk presentasi di UMSU. Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi seperti proses pengepresan arang menjadi briket dan proses pengeringan, ujarnya. Dosen pembimbing tim Dr. Prantasi Harmi Cahjanti SSIMT mendukung penuh inovasi ini. Saya mendapatkan inovasi ini informasi dari mahasiswa tentang banyaknya limbah cangkang kelapa sawit. Lalu saya bawa ke mahasiswa untuk diolah. Intinya bagaimana mahasiswa berkreasi dan berinovasi. Jadi tak hanya kuliah saja. Saya lebih senang mahasiswa seperti itu, tuturnya. Ia berharap ke depan mahasiswa dapat mengembangkan inovasi ini sebagai refuse derived fuel atau RDF dan untuk boiler fluidized
Fluid Bed Combustion atau FBC melalui dukungan dan arahan dari para pembimbing. Diharapkan inovasi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemanfaatan limbah kelapa sawit dan pengembangan energi alternatif di Indonesia. Lanjut kita ke info sawit berikutnya. Agenda besar sawit Prabowo mendapat dukungan global. Minyak sawit semakin banyak ditampilkan dalam berita dan opini positif dan bahkan direkomendasikan sebagai minyak nabati yang sangat dibutuhkan secara global. Tidak hanya untuk makanan dan berbagai produk konsumen lainnya, tetapi juga untuk biofuel. Persepsi positif internasional ini patut disambut baik oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto yang memiliki agenda besar terkait kelapa sawit. Bulan lalu pemerintah Amerika Serikat dan produsen pertanian mendesak penundaan pemberlakuan peraturan bebas deforestasi atau IUDR Uni Eropa yang dijadwalkan akan diterapkan pada tanggal 31 Desember. Jika IUDR mulai berlaku sesuai rencana, ekspor minyak sawit ke pasar Uni Eropa akan menghadapi pembatasan yang ketat. Sebuah laporan berbasis penelitian oleh Satuan Tugas Penanaman Minyak dari Persatuan Internasional untuk Konversi Alam atau IUCN yang berbasis di Swiss pada bulan Mei mematahkan mitos bahwa tanaman penghasil minyak seperti kelapa sawit pada dasarnya buruk. Justru sebaliknya, praktik pertanianlah yang diperhitungkan. Begitulah cara tanaman ditanam, diproses dan diperdagangkan. Yang membuat perbedaan adalah praktiknya, bukan tanamannya. Sebuah studi yang dilakukan oleh Departemen Ilmu Geografis Universitas Maryland mengenai tren deforestasi di Indonesia antara tahun 1991 sampai 2020 menyimpulkan antara lain Indonesia memiliki banyak lahan sekitar 8 juta hektar yang mengalami deforestasi sebelum tahun 2020 dan kurang dimanfaatkan. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara dengan hutan tropis yang berhasil memperlambat deforestasi. Dan dengan banyaknya lahan kosong yang tersedia saat ini, Indonesia dapat menghentikan pembukaan hutan sama sekali sambil tetap meningkatkan produksi minyak sawit. Berita Sci-Org mengutip sebagian dari temuan penelitian dalam laporan awal bulan ini. Namun laporan tersebut juga memberikan peringatan keras kepada pemerintah Indonesia untuk mempertahankan standar berkelanjutan yang tinggi dalam memanfaatkan sumber daya lahan. Laporan ini sangat menggembirakan bagi pemerintah baru yang berencana untuk menggandakan produksi minyak sawit Indonesia menjadi lebih dari 100 juta ton untuk memenuhi permintaan pangan nasional dan global serta berbagai barang konsumsi dan biofuel lainnya yang terus meningkat. Namun persepsi yang lebih positif lagi terdapat dalam buku berjudul Not the End of the World yang ditulis oleh data scientist asal Skotlandia Hannah Ritchie. Tema utama buku ini menentang kampanye abadi yang dilakukan sebagian besar LSM hijau di Eropa yang menegaskan bahwa kampanye menentang minyak sawit salah arah dan berpotensi membahayakan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Bukunya menyajikan tandingan yang kaya akan bukti terhadap pandangan bahwa segala sesuatu berjalan ke arah yang salah dan menawarkan pendekatan yang memungkinkan terhadap tantangan-tantangan yang mendesak di zaman kita. Ritchie, peneliti utama Our World in Data yang berbasis di Universitas Oxford, memaparkan kasus menarik mengenai minyak sawit dengan menggunakan data untuk memahami tantangan pembangunan dan lingkungan global serta menawarkan perspektif yang kuat mengenai minyak sawit. Ritchie mengatakan kepada kantor berita AFP dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa kelapa sawit adalah tanaman yang sangat produktif yang menghasilkan jauh lebih banyak minyak per hektar dibandingkan tanaman alternatif seperti kedelai dan kelapa. Produktivitas yang tinggi ini sangat penting mengingat permintaan global akan minyak nabati. Dia menegaskan, jika kita memboikot minyak sawit dan menggantikannya salah satu alternatif tersebut, kita akan membutuhkan lebih banyak lahan pertanian. Banyak penelitian juga menyimpulkan bahwa kelapa sawit memang merupakan tanaman yang sangat produktif.
dengan hasil 2,8 ton minyak per hektar dibandingkan dengan katakanlah 0,34 ton untuk buah zaitun, 0,26 ton untuk kelapa, dan 0,7 ton untuk bunga matahari. Oleh karena itu, jika perusahaan beralih ke alternatif lain karena reputasi buruk kelapa sawit, hal itu justru dapat menyebabkan lebih banyak deforestasi. Menurut Departemen Pertanian dan Statistika Amerika Serikat, Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia menyumbangkan sekitar 60% produk minyak sawit global, dengan Malaysia menyumbang 24%, Thailand 4%, Kolombia 2%, dan Nigeria, Guatemala, Papua Nugini, Honduras, dan Brasil masing-masing kurang dari 1%. Pemahaman baru yang diungkapkan dalam buku Ricci ini sangat penting mengingat pertumbuhan populasi global dan meningkatnya permintaan akan makanan dan produk konsumen, serta biofuel. Dengan memproduksi lebih banyak minyak di lahan yang lebih sedikit, maka kelapa sawit sebenarnya dapat membantu melestarikan hutan dan habitat alami yang mungkin akan dibuka untuk tanaman yang kurang efisien. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI dalam kampanye pemasaran minyak sawit internasionalnya sering menegaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa minyak sawit disukai sebagai minyak nabati. Pertama-tama, komoditas ini yang kini menyumbang lebih dari 40% permintaan minyak nabati global memiliki biaya produksi paling rendah di antara tanaman penghasil minyak, namun juga memiliki hasil tertinggi di antara semua tanaman penghasil minyak. Kemudian komposisi minyak sawit menjadikannya komoditas yang sangat serbaguna yang digunakan untuk makanan dan banyak barang konsumsi lainnya. Namun yang lebih penting, di tengah kampanye global melawan perubahan iklim saat ini, minyak sawit juga memiliki potensi besar untuk menjadi sumber tanaman biofuel. Buku Ricci menyampaikan pesan yang kuat kepada para aktivis lingkungan hidup di Uni Eropa bahwa data yang solid dan dapat diandalkan lebih penting daripada persepsi publik yang mengambil keputusan kebijakan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa isu-isu lingkungan seringkali lebih kompleks daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Dengan menantang asumsi-asumsi kami dan mencermati data, kami mungkin menemukan bahwa beberapa upaya yang kami niatkan dengan baik ternyata salah sasaran atau bahkan kontraproduktif. LSM ramah lingkungan yang selama ini berkampanye untuk memberikan label pada produk-produk yang tidak mengandung minyak sawit pada barang-barang konsumen akan berkontribusi lebih besar terhadap lingkungan hijau jika mereka membantu negara-negara penghasil minyak sawit besar seperti Indonesia mengembangkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Indonesia telah menerapkan skema minyak sawit berkelanjutan Indonesia atau ISPO, namun program ini memerlukan bantuan finansial dan teknis karena perkebunan kelapa sawit melibatkan lebih dari 6 juta petani kecil. Memilih tanaman penghasil minyak lainnya seperti kedelai, minyak zaitun, rapeseed, dan bunga matahari memerlukan penggunaan lebih banyak lahan pertanian dengan mengorbankan lingkungan karena tanaman ini jauh kurang produktif dibandingkan kelapa sawit. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian dulu info dari sawit dan mengenai sawit hari ini, hari Senin tanggal 22 Juli 2024. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.